Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Nabe Salamat, Lima Malatai, Salam Sahujud Karennya Malempang, Adil Katalino, Bacoramin Kasaruga, Barsengat, Kajubata, Arus. Perkenalkan, nama saya Roselina Sinaga dengan NIM 2430208005 dari program studi pendidikan kimia angkatan 2024. Di sini saya membuat video tugas dari Bapak Asep Iqbal SPD MPD mata kuliah kewarganegaraan. Di sini saya mengangkat satu buah judul proyek, yaitu apakah desentralisasi melalui otonomi daerah sudah efektif dalam meningkatkan kualitas pemerintah di Indonesia. Desentralisasi di Indonesia yang dilaksanakan melalui kegiatan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemerintah dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengelola urusan mereka. Namun, efektivitas kebijakan ini dalam meningkatkan kualitas pemerintah masih menjadi perdebatan. Di satu sisi, desentralisasi telah memungkinkan daerah-daerah tertentu untuk berkembang lebih pesat, terutama daerah yang memiliki kapasitas birokrasi yang baik serta sumber daya ekonomi yang memadai. Beberapa pemerintah daerah mampu meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lokal. Daerah-daerah ini cenderung menunjukkan perbaikan dalam hal transparansi dan akuntabilitas yang pada gilirannya memperbaiki kualitas pemerintah di tingkat lokal. Namun, di sisi lain masih ada banyak daerah, terutama daerah kepulauan dan terpencil, yang belum merasakan dampak positif dari desentralisasi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya kapasitas birokrasi lokal, serta minimnya infrastruktur dasar yang mendukung pelayanan publik. Di beberapa daerah, otonomi yang lebih besar tidak serta-merta meningkatkan efisiensi pemerintah, melainkan justru memperburuk publik, korupsi, dan inefisiensi. Selain itu, kebijakan desentralisasi di Indonesia juga menghadapi tantangan dalam hal koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun desentralisasi bertujuan untuk memberikan otonomi lebih luas, pada kenyataan masih banyak kebijakan yang berpusat sehingga menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Daerah-daerah yang memiliki karakteristik geografis dan sosial ekonomi yang berbeda juga seringkali menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan desentralisasi dengan kondisi lokal. Oleh karena itu, meskipun desentralisasi memberikan peluang untuk memperbaiki kualitas pemerintah, masih banyak yang perlu dilaksanakan untuk memastikan bahwa semua daerah di Indonesia dapat merasakan manfaat secara merata. Ada beberapa teori utama yang dapat dihubungkan dengan topik tersebut. Yang pertama adalah topik desentralisasi, di mana teori desentralisasi ini menekankan pada transfer kewenangan dari pusat ke daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas pemerintah lokal terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Desentralisasi diharapkan mempersingkat jalur pengambilan keputusan dan memungkinkan pemerintah daerah beradaptasi dengan kebutuhan spesifik wilayahnya, seperti di daerah kepulauan yang memiliki karakteristik unik. Desentralisasi juga dianggap mampu memperpendek hierarki birokrasi yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah.
Dalam konteks Indonesia, otonomi daerah diberlakukan melalui serangkaian regulasi seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Meski tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memperbaiki kualitas pemerintah lokal, banyak daerah masih menghadapi tantangan terkait kapasitas kelembagaan dan birokrasi. Ini terutama terlihat di daerah otonomi karakteristik kepulauan yang seringkali menghadapi keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, dan akses terhadap ekonomi. Yang berikut ada teori good governance. Good governance atau tata kelola yang baik menjadi ancaman dalam melalui efektivitas pemerintah dalam daerah setelah desentralisasi. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta kebutuhan terhadap hukum menjadi penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Meskipun desentralisasi diharapkan mendorong peningkatan ini, masih terdapat kesenjangan dalam implementasi di berbagai daerah. Beberapa daerah yang memiliki sumber daya lebih baik berhasil meningkatkan tata kelola mereka. Namun di daerah lain, terutama wilayah kepulauan, korupsi dan inefisiensi tetap menjadi masalah. Kondisi ini menghambat terwujudnya good governance secara merata di seluruh Indonesia. Berikutnya ada teori pengembangan ekonomi lokal. Teori ini menyoroti bagaimana desentralisasi memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengimplementasikan program pembangunan yang sesuai dengan potensi lokal. Dalam banyak kasus, desentralisasi bertujuan untuk mendorong pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pada daerah otonom berkarakteristik kepulauan di Indonesia, tantangan geografis seperti keterisolasian dan kurangnya infrastruktur dasar membuat pelaksanaan pengembangan ekonomi lokal menjadi sulit. Desentralisasi diharapkan dapat memberikan solusi yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya mereka sendiri, tetapi efektivitasnya terbatas oleh ketergantungan pada pusat dalam hal anggaran dan kebijakan. Teori selanjutnya ada teori kapasitas institusional. Teori ini menekankan pada pentingnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam menentukan keberhasilan desentralisasi. Tanpa dukungan kapasitas yang memadai, daerah otonom akan kesulitan menjalankan kewenangannya. Desentralisasi di Indonesia telah memberikan kewenangan dasar kepada daerah. Namun, keberhasilan pelaksanaan otonom sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya. Banyak daerah Indonesia, khususnya daerah kepulauan, menghadapi keterbatasan dalam hal kualitas sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan yang berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Dalam beberapa kasus, keterbatasan ini justru memperburuk kualitas pemerintah dan layanan publik meski desentralisasi telah dilaksanakan. Desentralisasi ini awalnya diinisiasi sebagai respon terhadap tantangan politik dalam menjaga keutuhan negara, terutama dengan adanya dorongan reformasi pada era pasca Orde Baru. Kebijakan ini diharapkan mendekatkan pemerintah kepada rakyat dan meningkatkan kebijakan publik melalui otonomi daerah. Namun meskipun niat awalnya baik, pelaksanaan desentralisasi di Indonesia masih menyisakan berbagai persoalan, terutama dalam hal ketimpangan pembangunan, korupsi, dan oligarki lokal.
desentralisasi dan peningkatan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah memberikan kerangka hukum bagi desentralisasi dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Namun, pendekatan ini seringkali terbentur oleh lemahnya infrastruktur pemerintah lokal yang memicu terjadinya kesenjangan antara daerah dalam hal kapasitas administrasi dan ekonomi. Misalnya, daerah yang lebih maju seperti DKI Jakarta menjadi kemampuan lebih baik dalam mengelola otonomi dibandingkan daerah tertinggal di wilayah lain, sehingga menyebabkan ketimpangan lebih besar. Ada desentralisasi dan korupsi lokal. Salah satu kritik paling tajam terhadap kebijakan desentralisasi Indonesia adalah munculnya korupsi lokal yang semakin mengakar. Para peneliti menyebut fenomena ini sebagai transfer korupsi dari pusat ke daerah. Dalam konteks ini, desentralisasi memberikan ruang bagi penjahat lokal untuk memanfaatkan kekuasaan tanpa kontrol yang memadai. Contoh yang diangkat dalam penelitian adalah kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah di mana Gubernur Aceh dan Sumatera Barat menjadi tersangka atas penyalahgunaan anggaran publik. Kebijakan desentralisasi yang tidak diimbangi dengan akuntabilitas dan mekanisme pengawasan publik yang kuat justru memicu eksploitasi kekuasaan oleh elit lokal. Berikutnya ada efisiensi kelembagaan dan pelayanan publik. Dari sisi kelembagaan, pelaksanaan desentralisasi masih kurang efektif. Kelembagaan lokal yang diharapkan menjadi motor pelayanan publik seringkali mengalami inefisiensi akibat lemahnya koordinasi antara institusi serta minimnya inovasi dalam menyediakan layanan publik. Pelayanan publik yang diharapkan dapat lebih responsif di tingkat lokal malah terbentur oleh birokrasi yang panjang, di mana pemerintah daerah yang memiliki kapasitas untuk merumuskan kebijakan yang responsif dan inovatif. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang proyek kami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Bila ada kesalahan kata atau kurang lebih dari kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang.